Anda kembali bersama kami pemirsa, dan tadi juga kita baru saja menyaksikan ini tampaknya para paslon, kedua paslon ini sudah tiba tentunya di venue debat pada malam hari ini di Tiara Convention Center. Seperti yang kita lihat tentunya pasangan Bobi Surya ini tadi sudah tiba mungkin sekitar 2 atau 3 menit yang lalu, juga disusul tadi kedatangan dari Edi Rahmayadi dan juga Hasan. Saya langsung ke Mas Bone atau Bang Bane terlebih dahulu, silakan boleh menanggapi tadi. Iya, saya mau mengatakan begini, bahwa saya bukan merendahkan atau tidak setuju bahwa orang miskin itu di cover. Tapi poin saya adalah, biar nggak belok nih, pemimpin justru kita anggap sukses ketika mampu menciptakan lapangan kerja, ketika mampu meningkatkan penghasilan dari daerahnya. Nah, ketika elemen ini terpenuhi, maka saya yakin tidak perlu orang berobat atau mencari obat-obat gratis. Mereka akan membiayai diri sendiri, dan itu tercermin dari data yang ada di Kota Medan dan di Provinsi Sumatera Utara. Lalu berikutnya saya mau mengatakan bahwa ketika Bang Sugiat tadi mengatakan soal narkoba, soal korupsi, itu bukan salah gubernur, bos. Kok gubernur yang disalahkan? Itu penegakan hukum. Jadi pelaku artinya korupsinya kepala dinas provinsi semua, Mbak. Kita berikan kesempatan ke Bang Boni terlebih dahulu. Justru artinya di sana penegakan hukum. Penegak hukum siapa? Bukan gubernur. Justru ketika misalnya ada kepala dinas yang kena dan itu tidak ada katakanlah upaya penghalang-halangan dari seorang kepala daerah, justru artinya dia setuju dengan upaya hukum. Yang bahaya adalah ketika hukum digunakan menjadi alat untuk mengancam, itu yang bahaya. Kalau itu terjadi, wah, kita tidak lagi negara hukum. Jadi saya sekali lagi mau mengatakan begini, kalau tadi Bang Sugiat mengatakan bahwa di Kota Medan urusannya adalah parit, drainase, di sana adalah sungai besar, ya memang mungkin tetaplah mengurusi parit, jangan dulu mengurusi sungai yang besar, karena mungkin nggak langsung enak, langsung naik kelas itu tinggi kali. Jadi tetaplah di sana, biarkan yang ahlinya memimpin, dan saya sepakat bahwa kalau melihat dari kepemimpinannya dan per hari ini saya mengatakan Pak Edi Rahmayadi sebagai seorang prajurit tulen, seorang tentara nasionalis, saya yakin secara karakter beliau malah lebih kena chemistry-nya. Oke, Bang Bani. Mohon maaf waktunya singkat karena debat sesaat lagi akan dimulai. Saya mau minta tanggapan dan juga catatan terlebih dahulu ke Mas Visnu terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih. Jadi memang menarik bahwa kedua kandidat ini terakhir kali akan melakukan debat ya, dan tentu saja Mas Bobi yang dengan survei ada yang mengatakan 60% sepertinya dijagokan untuk memenangkan pilkada ini. Tapi di sisi lain tentu saja ini merupakan kesempatan bagi Pak Edi untuk memaparkan program-program yang konkret, karena ini satu-satunya kesempatan beliau untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kandidatnya mampu menciptakan lapangan pekerjaan, dan yang terpenting juga salah satunya adalah bagaimana mengendalikan inflasi, karena kan kita tahu bahwa masyarakat itu sangat sensitif dengan harga pangan. Ya, kalau kita ketahui bahwa kalau misalnya inflasi bisa mencapai 4-5% itu tentu saja menyengsarakan rakyat. Apa program konkret dari kedua kandidat untuk mengendalikan inflasi? Kemudian juga tentu saja masalah penciptaan lapangan pekerjaan. Bagaimana program menciptakan kewirausahaan? Misalnya sektor pariwisata. Danau Toba sangat indah, tapi kita tahu infrastrukturnya tidak menunjang ya, jalan-jalannya masih sangat buruk gitu ya. Saya pernah ke sana menciptakan menikmati keindahan alam Danau Toba, tetapi sayang masih sangat sedikit misalnya hotel-hotel atau tempat tinggal yang layak untuk dikatakan destinasi pariwisata prioritas gitu. Baik. Terima kasih Pak Visnu. Patri, langsung catatan dari Anda, silakan. Ya, terima kasih. Jadi saya ingin berikan catatan 2 untuk masing-masing kubu nih ya. Untuk Bang Sugiat ya, bahwa memang saat ini chemistry ya pasangan Bobi dan juga Bang Surya itu cukup diuntungkan ya dengan parpol pendukung dan juga hubungan dengan pemerintah pusat. Tapi tentunya bisa belajar ya dari pengalaman bagaimana relasi Bobi dengan PDIP yang seperti tadi Bang Bane sampaikan ya, bahwa relasi Bobi dengan PDIP itu harus bisa menjadi bekal juga
bagi kedepannya nanti kalau Mas Bobi ini terpilih. Ya, bagaimanapun nanti kalau sudah berkuasa itu gaya leadership itu pasti akan berbeda ketika masa-masa kampanye. Biasa ya, kampanye itu janji-janji semuanya, nanti ketika sudah berjalan ya hubungan yang paling sesungguhnya itu bisa terlihat. Ya. Dan kita perlu ingat juga bahwa Mas Bobi ini garis politiknya bukan ke Pak Prabowo juga, tapi juga lebih kepada Pak Jokowi kan. Dan tentu ini meskipun saat ini satu kubu, ke depannya kalau relasi Pak Jokowi kemudian dan Pak Prabowo ini berseberangan, bisa jadi Mas Bobi tidak diuntungkan dengan koordinasi dengan pemerintah pusat. Itu untuk Bang Sugiat. Untuk Bang Bane sebenarnya saya melihat kader terbaik PDIP itu di Sumut Bang Bane harusnya ya. Dan harusnya PDIP pede untuk mencalonkan Bang Bane sebagai cagup kalau menurut saya ya, dibanding Pak Edi Rahmayadi. Jadi sebenarnya PDIP saya yakin di Sumut tidak kekurangan kader terbaik, tapi kok delalahnya singkat Bang, kenapa mendukung kader yang baru bergabung Bang Bane? Itu yang disayangkan sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih. Silakan langsung saja dijawab dan juga sekaligus closing statement ya, Bapak-bapak. Yang paling penting tadi terkait dengan pemberantasan korupsi. Salah betul kalau kepala daerah tidak punya tanggung jawab terkait dengan pemberantasan korupsi. Saya ambil contoh beberapa kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Misalnya terkait dengan kepala dinas PU yang masuk penjara, terus penggantinya mengundurkan diri. Proyek 2,7 triliun yang dipaksakan oleh Edi Rahmayadi itu diketok di APBD. Padahal tidak ada pembahasan anggaran apapun. Itu kenapa misalnya Partai Golkar pada saat itu dan Partai Gerindra tidak mau ikut tanda tangan pengesahan APBD 2,7 triliun. Karena kami sudah wanti-wanti dan sudah kita sampaikan ke Edi Rahmayadi pada waktu itu bahwa ini pasti bermasalah. Edi Rahmayadi yang seharusnya bertanggung jawab. Banyak lagi kasus, misalnya BUMD yang bermasalah. Singkat Bang. Banyak lagi sebetulnya kasus peristiwa korupsi yang itu sesungguhnya tanggung jawab Edi Rahmayadi sebagai seorang gubernur. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan apa yang kita tema besar dari Pilgubsu ini. Betul tadi dikatakan oleh panelis tadi bahwa sesungguhnya problem PDIP itu tidak dengan Bobi. Problem PDIP itu sakit hati dengan Pak Jokowi tapi ditularkan ke anak menantunya. Kan? Itu yang tidak boleh masuk ke persoalan hajat hidup rakyat Sumatera. Sekali lagi, beda kami antara Gerindra dengan PDIP. Kami diajarkan oleh Prabowo Subianto tidak ada ruang pribadi terkait dengan hajat hidup rakyat. Baik, terima kasih. Bang Bane singkat silahkan. Ya, ini sama sekali tidak ada urusan dengan soal urusan pribadi. Ini adalah kepentingan publik dan saya sepakat bahwa Sumatera Utara harus dipimpin oleh orang yang terbaik. Daulat ada di tangan pemilih. 27 November 2024 Anda semua diberi kewenangan oleh undang-undang, oleh Anda sendiri untuk menentukan masa depan Sumatera Utara 5 tahun ke depan. Jika mau Sumatera Utara yang lebih bermartabat, jika mau Sumatera Utara yang lebih baik, maka pilihlah Edi Rahmayadi, Hasan Basri Sagala nomor urut 2. Terima kasih. Horas. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih calon nomor urut 1 dan juga 2 dan juga para panelis, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Kita akan langsung menuju ke venue. Inilah momen yang kita nantikan, debat pamungkas di Tiara Convention Center. Kita saksikan berikut ini.